Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara memperbaiki rib jaket yang rusak karena salah cuci. Jaket ini benar-benar masih baru, belum pernah dipakai ya. Begitu beli langsung dikasih ke pembantu, suruh nyuci, pembantunya salah nyuci bos, jadi rusak ribnya. Jadi ini murni human error, bukan masalah bahan ribnya ataupun juga mesin cucinya. Sekali lagi ini benar-benar human error. Sebenarnya pada waktu kita beli pakaian, entah itu celana, jaket ataupun baju, di situ pasti ada petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara mencuci, bagaimana cara menyetrika dan sebagainya. Cuman terkadang kita malas untuk membaca itu ya. Jadi ya kita samaratakan sajalah setiap jenis pakaian, kemudian bahan, ya seperti ini yang terjadi. Oke bos, sekarang kita langsung ke tutorial saja. Kita akan perbaiki rib ujung lengan dan juga rib bagian bawah jaket. Kita mulai dari ujung lengan dulu. Yang pertama, rib ujung lengan ini kita bongkar ya, kita lepas. Berikutnya ribnya ini kita balik, jadi yang bagian luar dikasih di dalam, yang bagian dalam kita kasih luar seperti yang ada pada gambar. Lalu kita buat deskripsi pola seperti yang ada pada video ini. Jadi yang bagian tepi itu lebih sedikit ngambilnya, nanti yang bagian tengah lebih banyak. Kenapa? Jadi begini bos, pada waktu dicuci itu yang melar ataupun yang molor itu adalah ujung ribnya. Nah, rib ini kalau dibuka, ujung rib ini kan menjadi bagian tengah ya, kalau dilipat dia menjadi ujung rib. Nah, makanya yang bagian tengah ini dikurangi lebih banyak. Kalau yang tepi semisal 1 cm, yang tengah bisa sampai sekitar 3 cm, tergantung seberapa molornya dan juga ukuran lengan orangnya. Kalau semisal lingkar ujung lengan orangnya itu 30 cm, bisa kita bikin 30 cm juga, tetapi jangan lebih kecil dari itu. Kenapa? Karena keadaan ribnya ini tadi sudah melebar bos, sudah molor. Kalau lebih kecil takutnya nanti pada waktu tangan ini masuk ya jadi tidak muat. Setelah selesai dijahit, kemudian rib ini kita lipat lagi seperti semula ya, seperti yang ada pada video. Dan memang ujung rib ini tampak lebih runcing ya, tetapi memang untuk model rib jaket biasanya seperti itu. Meskipun ada juga yang lebarnya antara ujung dan pangkal itu hampir sama, tetapi itu untuk rib yang dalam kondisi normal. Sedangkan ini adalah rib yang sebenarnya sudah rusak, tetapi masih elastis, jadi masih bisa dipakai dan tidak perlu diganti. Beda lagi kalau ribnya ini elastisnya sudah mati, maka ribnya harus diganti. Dan untungnya jaket ini adalah jaket branded, jadi kualitas daripada ribnya itu bagus ya, meskipun dia sudah rusak tetapi masih tetap bisa diperbaiki dan dipakai kembali. Setelah rib ini selesai dijahit, kemudian kita pasang kembali ke ujung lengan ya seperti semula. Nah, pada waktu menjahit atau menyambung rib dengan ujung lengan ini, ribnya ini agak kita tarik sedikit. Kenapa? Karena tadi di bagian pangkalnya kan sudah kita kurangi sedikit. Jadi kalau tidak ditarik nanti lebar ribnya jadi kurang. Nariknya sedikit saja. Nah, ini dia rib yang sudah disambung pada ujung lengan. Langkah terakhir kemudian langsung kita obras. Kalau semisal di bagian luar itu ada jahitan tindas atau jahitan luarnya, ya kita kasih jahitan luar. Kalau semisal asalnya itu tidak ada, kemudian mau kita kasih jahitan luar juga tidak apa-apa, akan tambah lebih kuat dan rapi. Nah, ini dia sambungan yang sudah diberi jahitan luar ya, jadi tampak lebih rapi. Kemudian ini untuk ujung ribnya
jelas lebih kecil daripada pangkalnya, dan alhamdulillah masih elastis ya, jadi masih bagus kondisinya meskipun tadi sudah sempat rusak juga. Berikutnya kita ke rib bagian bawah jaket. Nah kebetulan juga untuk rib bagian bawah jaket ini itu pakai model sambung di bagian samping kanan dan juga samping kiri. Jadi biasanya untuk rib bagian bawah ini modelnya ada dua, ada yang model langsung, ada juga yang model sambung seperti yang admin kerjakan ini. Untuk yang rib model sambung di bagian samping, kita bongkarnya tidak perlu sampai ke ujung rib ya, sedangkan yang model langsung kita bongkarnya sampai ke ujung rib ya, bisa ujung rib kanan, bisa juga untuk ujung rib sebelah kiri. Tetapi untuk kali ini kita membahas yang model sambung, jadi sekali lagi kita bongkarnya tidak perlu sampai ke ujung rib ya. Jadi dari ujung rib itu sekitar 4 atau 5 cm. Karena ini model rib sambung, nanti kita cara menguranginya juga dari bagian samping sambungan ya. Jadi tidak dari ujung rib tetapi dari samping sambungan seperti yang ada pada gambar ini. Berikutnya bagaimana cara memperbaiki dan mengurangi panjang rib bagian bawah yang molor karena proses pencucian yang salah tadi. Jadi setelah dibongkar, kemudian rib ini kita letakkan berjejer dengan kain bagian bawah jaket. Nah di situ akan tampak berapa molornya ya. Kalau ini molornya yang admin kerjakan ini ada sekitar 15 cm. Jadi admin menguranginya lebih dari 15 cm, admin kurangi sekitar 20 cm. Kenapa? Karena rib ini harus lebih pendek daripada kain bagian bawah jaket. Yang jadi pertanyaan lagi, kenapa rib ini harus lebih pendek daripada kain bagian bawah? Nah kalau ribnya itu disamakan dengan kain bagian bawah, nanti pada waktu dipakai rib itu tidak bisa mengikat ya, sedangkan kalau lebih pendek nanti akan menarik dan dia akan mengikat bagian tubuh bagian tubuh bawah ya. Setelah rib bagian bawah ini dipotong kemudian disambung lagi ya, sekali lagi karena ini rib sambung maka potong dan nyambungnya dari samping. Kemudian rib ini kita pasang kembali. Caranya sama dengan pemasangan rib pada ujung lengan, yaitu agak kita tarik sedikit untuk menyesuaikan panjang kain bagian bawah jaket. Oke bos, ini rib bagian bawah yang sudah diperbaiki, jadi sudah tampak kencang seperti semula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sudah nonton dan juga sudah subscribe, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman ataupun saudara.